Anda kembali di Anju Sore pemirsa. Abraham Samad, pimpinan KPK 2011 hingga 2015 melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek PIK 2 atau Pagar Laut. Ia melaporkan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Masuk dulu ya. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional PIK 2 atau kasus Pagar Laut. Mereka melaporkan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Abraham Samad menduga pada proyek PSN PIK 2 terdapat kong kali kong, suap hingga gratifikasi sehingga KPK diminta menyelidiki kasus ini lebih dalam. Ia juga menambahkan bahwa dalam kasus Pagar Laut ini pun diduga mengakibatkan kerugian negara dan juga kerugian para nelayan. Bahwa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya, yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional. Karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah non-sengketa batal digelar pada 6 Februari 2025 mendatang atau mundur. Pelantikan kepala daerah non-sengketa ini akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK. Pemerintah memastikan batal melantik para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 non-sengketa yang rencananya akan digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jumat siang tadi. Tito menjelaskan pembatalan tersebut karena adanya instruksi dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan mempercepat putusan sela atau dismissal dari sebelumnya 13 sampai 14 Februari menjadi 4 sampai 5 Februari 2025 sehingga MK meminta agar pelantikan kepala daerah non-sengketa dapat digabungkan dengan hasil dismissal kepala daerah yang bersengketa. Hari Senin nanti ada rapat kerja dengan Komisi DPR RI, sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan hal ini. Karena ini kan ada putusan sela yang kita nggak tahu gitu, yang kemarin tanggal 30. Dan hari ini saya lihat sudah keluar revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan dari tadinya tanggal 13 menjadi tanggal 5 ya, Februari untuk pembacaan. Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Presiden Prabowo buka-bukaan soal ciri negara gagal, salah satunya dari kondisi tentara dan polisinya. Presiden juga meminta TNI Polri untuk bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara rapat pimpinan TNI Polri di Gedung Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Dalam acara ini, Presiden juga mengingatkan bahwa rakyat menuntut dedikasi tinggi dari setiap prajurit TNI dan Polri. Acara Rapim TNI Polri dihadiri 691 perwira tinggi dan perwira menengah TNI Polri. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Acara ini sekaligus sebagai momentum untuk memperkuat sinergisitas dan soliditas antara dua institusi. Tim Liputan iNews melaporkan.